Sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, maka kita panjatkanlah doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah menyampaikan kami ke sekolah yang dengan selamat sentosa Tuhan. Berkatilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Pada pagi hari ini kami Tuhan ingin melaksanakan pembelajaran ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan. Berkatilah guru kami ya Tuhan. Lancarkanlah pembelajaran kami pada pagi hari ini Tuhan, agar kami dapat saling mengerti dan mempelajari satu sama lain ya Tuhan. Amin. Doa amin dalam sempurna ya Tuhan. Amin. Posisi duduknya dibaguskan. Posisi duduknya dibaguskan. Bapak lihat di kelas kita sudah bersih ya, tidak ada sampah. Bapak akan mengabsensi kita. Stephen, hadir semua ya? Hadir semua? Ya, kita semua dalam keadaan sehat, jadi kita dapat hadir di kelas ini. Untuk menambah semangat kita, akhirnya kita menyanyikan lagu wajib. Pada hari ini kita akan belajar mengenai pembentukan BPUPKI. Bapak mau tanya dulu, sewaktu kalian di bangku SD, pernah dengar kata BPUPKI? Ya, siapa yang tahu kepanjangan BPUPKI? Ya, BPUPKI singkatan dari Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di mana materi kita adalah pembentukan BPUPKI kan? Di sini nanti Bapak harapkan kalian itu dapat menganalisis pembentukan BPUPKI dengan baik dan tepat. Latar belakang pembentukan BPUPKI dengan baik dan bertanggung jawab. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kelompok 1, Rashid, Ekel, Anissa, Ebi. Untuk kelompok 2, Kevin, Alifa, Stephen, Andini. Pindah ke lorong kedua. Kelompok 3 di lorong yang ketiga. Melihat video dengan seksama dan jangan berbisik-bisik atau bercerita dalam temannya ya. Bisa? Setelah melihat video tadi, mungkin ada beberapa informasi yang kalian dapatkan. Nanti setelah ini Bapak akan menyampaikan materi yang lebih dalam lagi, PowerPoint. Daripada video maupun materi yang Bapak sajikan ini, kalian dapat menuliskannya di LKPD. Paham anakku semua? LKPD-nya Bapak bagikan. Nanti itu di lembar pertama itu kalian menulis siapa nama kelompoknya. Paham? Pertanyaan itu ada dari teman kalian dan juga dari Bapak Pak Guru. Bapak pasti sudah yakin ya kita membaca buku kita di rumah. Ya kan? Sudah dibaca kan? Ya, di mana materi kita hari ini adalah pembentukan BPUPKI. Jepang itu berhasil mengalahkan Belanda, ya, di Kalijati. Di mana Belanda menyerah kepada Jepang. Tanggal berapa? Ada yang tahu? Mempropagandakan gerakan 3A. Gerakan 3A itu ada yang tahu? Jepang Indonesia, Jepang Indonesia, Jepang Sahaya Asia. Ya, tepuk tangan untuk Andini. Pada pertengahan tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Dunia II terancam. Tanda-tanda kekalahan Jepang sudah mulai tampak ketika satu persatu wilayah yang dikuasainya berhasil direbut kembali oleh pihak sekutu. Jepang berupaya menggalang dukungan rakyat Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan. Tujuannya agar
Jepang itu sudah banyak mengalami kekalahan perang, sehingga di negara Indonesia untuk mempertahankan negara jajahannya ini atau negara kita ini, Jepang itu mendekatkan diri lagi dengan apa? Menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dan menyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, di mana di dalam bahasa Jepang dinamakan iya, kapan dibentuk? Di mana Jepang menepati janjinya membentuk BPU PKI. Dokter ART Hajima Medio Diningrat 62 itu warga negara Indonesia dan 7 itu warga negara Jepang. BPU PKI dibentuk untuk mempelajari dan meneliti hal-hal penting yang berhubungan dengan politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lain-lain yang dibutuhkan bangsa Indonesia dalam menyambut negara Indonesia yang akan merdeka. Iya, itulah tujuannya. Tujuan daripada dibentuknya BPU PKI. Untuk kelompok 1, apakah kalian sudah menyiapkan pertanyaan? Kelompok 2 dan kelompok 3 mencatat pertanyaan itu ya. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Kenapa kedatangan Jepang disambut baik oleh Indonesia? Untuk kelompok 3 dan kelompok 1 dicatat ya pertanyaan daripada kelompok 2. Kenapa Jepang ingin menjajah Indonesia? Pertanyaan dari teman kalian, pertanyaan dari Bapak. Jadi silahkan kita berdiskusi. Mejanya dan kursinya dikondisikan saja. Untuk memudahkan kita, silahkan buka buku catatan dan buku paketnya. Dibaca lagi bukunya. Aktif semua kan? Aktif ya? Itu tadi ada katanya kan pihak sekutu. Sekutu itu negara mana? Belanda, Amerika, Inggris. Dipindahkan saja jawabannya. Nanti akan ditanggapi oleh temannya. Apakah benar yang kamu jawab itu atau salah ya? Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Aditya, Andes, Evan, Dava, dan Ines. Pertanyaan dari kelompok 1. Kenapa kedatangan Jepang disambut baik oleh bangsa Indonesia? Jawabannya, karena semboyan yang dikumandangkan Jepang yaitu 3A. Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Sahaya Asia. Karena kedatangan Jepang dianggap membebaskan Indonesia dari kesengsaraan akibat penjajahan Belanda. Adanya slogan 3A, pengibaran bendera merah putih yang diizinkan di Jepang. Pertanyaan dari kelompok 2. Kenapa Jepang ingin menjajah Indonesia? Jawabannya, karena ingin menguras kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia. Ya, bagaimana kelompok 2? Itu pertanyaan kelompok 2. Nah, bagaimana kelompok 2? Sudah benar itu jawabannya? Ada yang kurang, Pak. Mau ditambahkan? Oke, Pak. Ya. Untuk menguasai sumber-sumber alam terutama minyak bumi guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Iya. Gimana tuh diterima masukannya? Terima kasih kepada kelompok 2. Kita harus menciptakan keadaan kondusif di kelas kita ini. Hargai teman kita. Apakah betul Jepang ingin mengambil rempah-rempah? Untuk menguasai sumber-sumber alam terutama minyak bumi guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Bandingkan kedua sidang tersebut. Apakah ada perbedaan dalam sidang tersebut? Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni membahas tentang dasar negara. Sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli membahas tentang rancangan undang-undang. Ya. Gimana? Udah benar semua? Oke, jadi kita kasih cross untuk kelompok 4. Untuk kelompok 4 silakan kembali ke
Tempat duduknya. Santai sekan hasil diskusi kalian sudah Bapak nilai di penilaian keterampilan kalian. Dan penilaian sikap kalian sudah Bapak nilai sepanjang proses pembelajaran tadi. Dan ini belum ada penilaian pengetahuan, jadi Bapak nanti akan membagikan soal pilihan berganda. Jadi nanti soal ini silahkan dijawab dengan baik ya. Paham Bu? Paham. Ya. Siapa di antara kita yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Yang bisa? Kesimpulan materi hari ini adalah Jepang membentuk BPUPKI untuk memenuhi janji kemerdekaan bangsa Indonesia. Janji kemerdekaan diberikan untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang menghadapi sekutu. BPUPKI dibentuk tanggal 29 April 1945 dengan tujuan menyelidiki dan mempelajari hal-hal penting yang dibutuhkan bangsa Indonesia untuk merdeka kelak. BPUPKI diketuai oleh Dr. KRT Raziman Medio Diningrat. Wakil ketuanya yaitu RP Suroso dan Ichi Bamase Yusio. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang resmi, yaitu 29 Mei sampai 1 Juni dan sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan agenda yang berbeda. Iya. Jadi itulah hasil kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya. Akan membagikan soal pilihan berganda sebanyak 5 soal. Dan sekarang kembalilah ke tempat duduknya. Nah, nanti langsung dikerjakan saja. Bapak tunggu 5 menit. Silahkan dikerjakan. Waktunya hanya sebentar saja. Yang sudah selesai dikumpul dari Bapak Guru. Bapak harapkan yang kalian kerjakan ini sudah maksimal. Proses pembelajaran kita hari ini Bapak lihat sudah laksanakannya dengan baik. Dalam diskusi tadi kita bisa bekerja sama dan juga disiplin. Ya, kalian bisa saling bantu-membantu mengerjakan soal itu. Jadi sikap-sikap seperti itu haruslah kalian pertahankan. Tidak hanya di sekolah ini, tidak hanya saat diskusi ya, saat di luar, seperti di lingkungan rumah, keluarga, nah seperti itu. Haruslah kalian tunjukkan sikap-sikap seperti itu. Ya, di rumah itu sikap disiplin itu ya bisa kalian wujudkan dengan bangun tepat waktu, makan yang teratur. Itu kan disiplin itu kan. Contoh membersihkan rumah, mengasih makan hewan peliharaan seperti itu, ataupun ke ladang ya kita harus disiplin menjalani itu. Selanjutnya menghargai itu kayak mana Pak? Ya dihargai lah. Contoh kita memiliki abang, kakak atau yang lebih tua seperti itu ya, haruslah kita hargai. Hargailah yang lebih tua. Tetaplah kita pertahankan sikap-sikap yang seperti itu tadi. Selaku kita anak sekolah. Sekianlah pertemuan kita pada hari ini. Untuk pertemuan kita minggu depan atau pertemuan kita selanjutnya, materi yang kita bahas adalah perumusan dasar negara. Apa? Perumusan dasar negara. Untuk menutup kegiatan belajar kita hari ini, di mana kita sudah kita buka dengan doa, maka kita akhirilah ini dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita mulai. Ya Allah, terima kasih hari ini Kau telah melancarkan pelajaran kami. Ya Allah, sebentar lagi kami mau pulang. Lancarkanlah perjalanan kami ke rumah kami masing-masing dan pertemukanlah kami kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, hari ini kami berterima kasih atas karunia-Mu. Kami dapat mengakhiri pelajaran kami dengan baik. Ampunilah segala dosa kami yang telah kami perbuat.
Demikian doa kami, Allah kabulkanlah semua doa kami. Amin.